tentang kerbau bule itu atau kerbau putih. Hah? Namanya Ki Slamet. Ki Slamet, betul. Itu di Solo itu banyaknya itu malah itu kejadiannya itu. Tapi sebagian Jawa juga kemarin saya sempat kemarin itu ada di daerah Tarakan, Temanggung, Wonosobo juga ada tradisi itu. Tradisi itu ternyata bukan di 10-nya tapi itu di tanggal 1-nya. Syuro itu jadi karena ada syuro tanggal 10 Muharram, bulan Muharram disebut oleh mereka bulan syuro. Tanggalan Jawa Muharram itu disebut bulan syuro. Begitu. Jadi sejak tanggal 1 sudah namanya 1 syuro jadinya. Jadi 1 syuro padahal maksudnya 1 Muharram. Kalau 10 Asyura. Jadi syuro itu sudah jadi bahasa kita ya, bahasa Jawa waktu asalnya itu untuk menunjukkan bulan Muharram. Kebiasaan mereka pada tanggal 1, apalagi kayak kemarin ini tanggal 1 itu malam Jumatnya Kliwon lagi kemarin. Itu Jumat Kliwon kemarin itu. Ya. Jadi ada kebiasaan di sana itu baru saya tahu itu kepala desa di sana itu diarak, kepala desa sama istrinya diarak kayak pengantin, dibawa orang rame-rame itu. Saya kebetulan ada di sana jadi saya apa ini, kaget juga. Nah, saya tanya-tanya, jadi itu adalah simbol sosok pemimpin yang dianggap bisa memberikan keberkahan hidup bagi masyarakatnya, bagi rakyatnya. Pemimpin itu harus diarak berkeliling ya, didampingi oleh semua, ada arak-arakan lah, ada yang pakai bunyi gendang, ada yang pakai krecek kayak gitu, kayak kita yang lagi rebana kayak begitu juga. Ada yang pakai seruling aja gitu. Nah, itu tempat lain nggak pakai itu, seruling saja dia pakai. Nah, termasuk kebiasaan yang tadi. Nah, itu semua adalah adat istiadat. Kalau kita lakukan semata-mata karena melaksanakan adat saja, itu masih dibolehkan. Tapi kalau sudah ada unsur keyakinan, merasa itu hari baik, bulan baik, melakukan perbuatan itu akan berdampak hari depan kita baik, kita akan terjamin kesejahteraan kita akan selamat. Nah, istilah Ki Slamet itu juga begitu, beranggapan yang sapi bule itu dibikin putih, itu simbol katanya ya, supaya kita tahu aslinya kita itu begitu, kita harus putih, bersih dari kesalahan dan dosa. Maka hari itu biasanya orang-orang itu banyak yang ada sekalian ya ritual ibadahnya mereka lakukan, minta ampun, minta pada Tuhan. Kalau bagian mereka ada yang pada dewa minta begitu, itu minta diampuni supaya hari kedepannya lebih baik, lebih selamat, lebih berkah, itu begitu. Nah, kalau semata-mata adat, termasuk tadi mencuci keris juga begitu. Kalau itu adalah adat untuk supaya kerisnya bersih, karena kerisnya orang-orang dulu itu bukan keris sembarangan, keris peninggalan biasanya. Ya, dari kakeknya yang dulu pernah digunakan untuk nusuk orang Belanda misalnya, untuk nusuk orang yang jahat, pernah dipakai. Nah, itu supaya dia tetap bening bersih, ya dia dibersihkan, karena kalau enggak karatan, sebetulnya itu begitu. Nah, cari hari waktu bersihnya itu diambil hari tertentu. Kalau seandainya membersihkannya saja tanpa niat sebagai sebuah keyakinan, ini juga hari sebagai kebersihan segala dosa dan kesalahan ya, kemudian kita berharap akan diberikan kehidupan yang lebih baik dari perbuatan ritual yang mereka lakukan, maka itu sudah jatuh kepada perbuatan syirik, tidak dibenarkan. Adapun latar belakangnya kenapa ada aturan Ki Slamet kayak dulu dengan keris itu juga, itu karena dulu salah satu wali ya, Wali Songo itu yang kalau tidak salah yang di Gresik itu, Sunan Gresik itu yang melaksanakan, itu biasa
mengikuti budaya orang-orang di Jawa itu. Ya. Beliau tujuannya adalah supaya bisa masuk dakwah kepada mereka. Jadi jadi pintu. Karena kalau langsung ditolak, wah ini syirik, ini nggak boleh, nggak boleh. Akhirnya mereka tidak, atau beliau waktu itu tidak bisa berdakwah kepada orang-orang setempat. Maka cara itulah yang ditempuh. Jadi wallahu a'lam persisnya apa rahasianya, tapi saya hanya bisa mengatakan seandainya itu hanya sebagai adat dilakukan, yang sekedar hiburan jadinya boleh-boleh saja. Tapi kalau sudah ada unsur keyakinan, itu yang tidak boleh. Karena kita tetap harus hanya berharap kepada Allah. Allahus Samad. Allah lah tempat tumpuan harapan kita, bergantungnya kita, bukan kepada selain Allah. Kemudian yatim ini sebetulnya kita terlalu lama meninggalkan kewajiban mengurus yatim yang sebenarnya. Sebetulnya itu dulu sejarahnya. Jadi Nabi itu sendiri sebetulnya mengharapkan kalau ada sosok bapak wafat, maka hendaknya saudara bapaknya, entah itu abang, kalau ada abang dulu, kalau enggak baru adiknya yang laki-laki, itulah yang menempati posisi si bapak yang wafat itu. Jadi wafat si A, ya, katakanlah dia punya saudara B dan C, maka saudaranya yaitu B dan C itulah yang berkewajiban untuk menafkahi istri si A maupun anak-anak si A, mestinya begitu. Itu anak yatim jadi diurus oleh keluarganya, sebetulnya begitu. Dan itu kalau diurus, makanya anak-anak yatim itu tidak lagi berhak menerima zakat. Gak ada zakat untuk anak yatim. Termasuk hari santunan tanggal 10 Muharram ini pun tidak perlu, karena sudah biasa diberi makan, sudah biasa diberi pakaian, sudah biasa dipenuhi kebutuhan sehari-harinya oleh saudara bapaknya tadi. Karena ini tidak dilakukan oleh kita umat Islam, ya, saudara bapaknya kayak nggak peduli, ya, akhirnya ibu itu mungkin jadi tukang cuci, jadi apa semuanya. Atau ada yang pakai konsep orang-orang Nasrani, anak itu diambil, dimasukin dalam sebuah asrama, dibikinlah asrama yatim, rumah yatim. Nah, konsep panti asuhan itu adalah bukan punya Islam. Punya Islam itu sebetulnya adalah anak yatim itu diambil oleh saudaranya. Begitu saudara bapaknya tidak ada, diambil oleh saudara ibunya. Baru saudara ibunya itulah yang mengurus. Nah, kalau saudara bapaknya ibunya yang langsung tidak ada, maka saudara sepupu bapaknya, saudara sepupu ibunya. Jadi tidak ada anak yatim yang terlantar mestinya jadinya. Itu kalau dalam konsep Islam itu begitu. Karena kalau ada anak yatim yang terlantar, yang berdosa kita semua ini, yang dengar ini. Nah, mungkin karena kondisinya dulu tidak ada yang banyak mengurus anak yatim seperti yang seharusnya tadi, maka supaya menghindari kita satu kampung ini tidak punya kesalahan dan dosa, anak yatim itu diurus. Tapi diurusnya setahun sekali. Padahal dia makannya, minumnya bukan setahun sekali. Makannya setiap hari, minumnya setiap hari, pakai baju juga setiap hari. Kalau bajunya mungkin setahun sekali lah diberikan misalnya kalau baju. Tapi makan minumnya sehari-hari. Jadi sebetulnya soal mengusap anak yatim itu memang ada hadisnya kalau itu. Tapi mengusapnya di tanggal 10 Muharram tidak ada hadisnya. Mengusapnya ada. Nabi suruh kita mengusap anak yatim, menyayangi anak yatim, ya, memberikan perhatian lebih kepada mereka karena mereka sudah ditinggal oleh bapaknya, itu jadi sedih dan tidak pernah dapat kasih sayang dari si bapak. Terutama yang disebut anak yatim ini adalah anak, betul-betul anak, dari sejak katakanlah umur bulanan sampai usia dia belum akil baligh, belum menikah. Akil baligh pun kalau dia belum katakanlah dewasa punya pencaharian, itu masih anak yatim sebetulnya kalau dalam Islam. Karena akil balik itu katakanlah usia SMP tapi dia belum punya pekerjaan, maka dia masih yatim. Makanya anak yatim itu mestinya dicari pendidikan yang bisa menyegerakan dia bisa langsung bekerja atau dia langsung bisa
berusaha, ya, membuka usaha. Katakanlah kalau sekarang sekolahnya sekolah SMK begitu, katakanlah begitu. Jangan sekolah waktu sekolah perguruan tinggi sampai tinggi begitu, barangkali begitu. Itu saya kira konsep anak yatim. Jadi mestinya bukan tanggal 10 Muharram saja. Justru dari Nabi tidak ada sebetulnya keterangan itu. Yang ada kalau mengelus anak yatim, pegang kepalanya. Nabi cuma mengatakan ana wa kafirul yatim kahataini fil jannah. Saya dengan anak yatim seperti dua jari ini nanti di surga. Ini Rasulullah, ini kita. Jadi kalau kita punya ponakan yang yatim, kita urus, kita nanti di surga bersama dengan Nabi. Itu bisa begitu. Jadi makanya kalau ada saudara kita meninggal, saudara sepupu kita, saudara katakanlah masih kita kenal, kita yang urus anak itu yang lebih baik. Itulah konsep Islam. Kalau jin dan manusia silakan dibuka surat Al-Jin. Nah, itu di ayat yang ke-14 itu dikatakan wa anna minnal muslimuna wa minna al-qasituna faman aslama faulaika taharraw rasyada wa ammal qasituna fakanu li jahannama hataba. Dan sesungguhnya kami ini, di antara kami ini, yang ngomong ini adalah jin, makhluk jin diceritakan dalam Al-Quran. Makanya ada namanya surat Al-Jin, bahwa dari kelompok kami ini ada yang muslim, dan di antara kami ada yang menyimpang dari ajaran Islam itu. Maka siapa yang mengikuti ajaran Islam, ikuti ajaran Nabi Muhammad maksudnya, maka itulah orang yang selamat. Dan orang yang menyimpang dari ajaran Nabi Muhammad, maka mereka akan menjadi bahan bakarnya neraka jahanam. Jadi bensinnya jahanam itu adalah jin-jin yang tidak muslim. Jadi jin itu ada yang muslim, ada yang kafir. Nah, bagaimana kita kan bisa tahu ada masjid, ada ini semua. Mereka adalah makhluk yang gaib, yang kita tidak bisa melihat mereka, tapi mereka bisa melihat kita. Allah sudah katakan mereka adalah itu dalam surat itu dikatakan mengapa kita jadi susah untuk melawan orang-orang melawan makhluk jin ini, itu dikarenakan mereka melihat kita dari tempat yang kita tidak bisa melihat mereka, ya. Itu dikatakan sebentar ayatnya itu innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Sesungguhnya setan itu dari yang makhluk jin ini, karena kalau bicara setan itu sifat, ya. Manusia juga ada yang setan sebabnya. Minal jinnati wan nas. Jangan salah paham, ya. Kalau bicara setan bisa jin dan manusia. Tapi kalau bicara jin, bicara namanya makhluk. Nah, makhluk jin itu yang ketika dia berfungsi sebagai setan, bersifat sebagai setan, menggoda kita, dia adalah makhluk yang bisa melihat kita dari tempat yang kita tidak bisa melihat mereka. Jadi mereka juga mungkin ada masjidnya, mungkin ada tempat ibadahnya, karena ibadah mereka ikuti ibadah kita. Mereka nggak punya rasul sendiri, nggak, ikuti ibadahnya Nabi. Nah, makanya di Al-Quran di surah Al-Jin itu di awal-awal dikatakan itu qul uhiya ilayya annahu istama'a nafaru minal jinni faqalu inna sami'na qur'anan ajaban. Nabi diberitahu oleh Allah bahwa ada sekelompok jin yang mendengarkan Al-Quran dibacakan kepada mereka, lalu mereka kagum dengan Al-Quran itu, lalu mereka mengatakan kami beriman kepada Al-Quran itu. Jadi iman mereka ikuti iman Nabi kita Muhammad atau nabi-nabi sebelumnya, itu ikuti. Tapi cara ibadah mereka wallahu a'lam nggak diterangkan, ya. Mereka tidak punya kewajiban sebagaimana kewajiban kita sebagai muslim, caranya begini begitu. Kewajiban mereka adalah insya Allah sebagaimana ketentuan Allah kepada mereka yang sudah terpilih atau yang sudah dijadi orang-orang yang muslim. Makanya kita disunnahkan kalau masuk rumah kita sendiri pun, ya, ucapkan kalimat assalamualaikum walaupun nggak ada orang, supaya
yang menjawab itu adalah jin yang muslim yang ada di situ. Yang tinggal di rumah kita kalau ada makhluk halus, jin itu adalah jin muslim. Ya. Cuma mungkin kaget kita kalau ada jawaban kali. Waalaikumsalam. Kaget juga kita. Ya. Tapi yang jelas ada. Setiap rumah kita ada makhluk. Cuma kita nggak tahu makhluk itu baik atau jahat. Maka kita harus membiasakan diri ucapkan salam. Salah satunya juga adalah makan dengan tangan kanan, makan dihabiskan, ya. Kita makan dengan baca bismillah, tidur dengan baca bismillah, ya. Dan itu membuat setan yang jahat tidak tinggal di rumah kita. Kalaupun ada makhluk jin yang tinggal di rumah kita, itu adalah jin yang muslim tadi. Jadi 9 dan 11, 9 itu dari Nabi, tapi Nabi tidak jadi melakukannya. Makanya 9 dan 10 mestinya. Nah, tapi ketika ada umat yang lewat 9 tidak, tapi dia ingin puasa Asyura, maka boleh puasanya 10 dan 11. Atau 10 saja juga boleh. Kenapa puasa 11 atau puasa 9 sebagaimana yang Nabi contohkan? Jadi kalau 9 itu dari Nabi, kalau 11 dari ulama. Ya, dua-duanya boleh jadi amalan. Niatnya adalah khilaful Yahud wan Nasara. Sekedar berbeda dari Yahudi dan Nasrani. Jadi kalau orang puasa tanggal 9 tuh niatnya puasa untuk membedakan dirinya dengan orang Yahudi. Nah, kalau puasa 10-nya puasa Asyura namanya. Puasa 11 juga gitu, niatnya ingin berbeda dari orang Yahudi. Karena Nabi itu selalu pengen tidak sama. Karena begitu kita sama, nanti dia akan keenakan merasa kita harus bisa hidup di zaman modern ini. Akhirnya kita disuruh ikut cara hidup mereka. Kita merasa oh nggak apa-apa, dulu Nabi juga dengan orang Yahudi Nasrani hidupnya caranya sama kok. Nah, itu akhirnya begitu. Makanya dari sejak awal Nabi contohkan berbeda cara hidup beliau dengan orang-orang Yahudi. Orang Yahudi itu dulu berkumis berjenggot. Orang-orang Nasrani berkumis tidak berjenggot. Maka Nabi pengen beda, beliau berjenggot tidak berkumis. Kumisnya dipotong gitu, maksudnya tipis-tipis lah gitu. Kalau orang Yahudi itu kumisan, jenggotan, panjang gitu. Nah, kalau orang Nasrani ya itu kumis dipelihara, jenggotnya dicukur. Itu begitu. Itu dulu zaman Nabi. Kalau zaman sekarang jadinya nggak ada bedanya. Gara-gara kita nggak ikuti cara Nabi. Sebetulnya Nabi itu begitu supaya ada perbedaan. Beliau berjenggot tapi tidak kumisan atau kumisnya dicukur. Ya. Ya tapi kalau gimana jenggotnya cuma 1 lembar 2 lembar ya nggak apa-apa lah itu dicukur, tapi sebetulnya dipertahankan lebih baik. Kalau nggak ada jenggot sama sekali ya lain, tapi kalau ada walaupun 3 lembar 2 lembar sebaiknya tetap dipelihara. Nah, sebetulnya begitu, itu untuk membedakan. Tapi sekali lagi itu bukan kewajiban, itu adalah amalan sunnah. Kalau saya berangkat haji ataupun saya berangkat umroh, itu saya berusaha membiasakan hidup seperti cara hidup orang di sana. Saya di sana nggak cari makan sayur asem, sayur lodeh, nggak cari ikan asin. Kalau jemaah haji Indonesia carinya itu kalau makan. Saya kalau di sana makannya adalah nasi mandi, nasi bukhari, nasi yang ada di sana. Makannya kambing, nasinya segini sedikit, kambingnya banyak. Biasa di sana. Kalau kita kan biasa makan nasinya sepiring, ikannya dikit, kecil. Itu kebiasaan kita. Terlalu banyak makan karbonya jadinya. Nah kalau di sana saya berusaha begitu. Di sini saya nggak minum susu, nggak makan madu, nggak makan keju. Kalau di sana keju, susu saya telan itu karena kebutuhan. Jadi makan itu bukan sekedar makan untuk enak, tapi makan untuk berpikir sehat. Nah, tujuannya itu. Saya mau lebih sehat. Jadi ikutin cara hidup orang Arab, tinggal di sana. Insya Allah kalau kita kemana-mana, termasuk ke Eropa, cara hidup orang Eropa yang kita lakukan dalam konteks menjaga kesehatan itu maksudnya, bukan cara hidup yang lainnya ya, jangan salah paham. Cara hidup menjaga kesehatan itu, insya Allah kita jadi sehat. Nah, kebanyakan jemaah haji Indonesia datang pergi haji, tetap yang dicarinya masih sayur asem, sayur lodeh, pengen kalau bisa ada tempe, tahu. Memang ada tempe tahu. Kalau makan tempe doang, tahu aja, nggak makan daging juga payah. Nah itu sana gitu. Dan orang kita banyak yang nggak doyan minum susu, nggak doyan makan keju. Padahal di sana mesti keju, susu itu mesti, karena itu jadi tenaga. Ya.
nggak doyan kurma lagi ada. Padahal kurma itu juga penting gitu di sana. Harus doyan kurma gitu. Ada orang kita kan sampai pulang haji pun nggak doyan kurma, ada yang begitu. Nah, itu begitu. Jadi saya kira dari cara hidup juga lah. Pakai masker itu dalam keadaan berihram tidak apa-apa, ya, apalagi kaum perempuan. Karena yang ditutupi adalah mulutnya, yang dilarang menutupi wajah. Kan bagi kaum perempuan yang orang Saudi itu biasa pakai cadar, makanya kalau dia haji cadarnya malah nggak boleh dipakai. Tapi kalau dia pakai masker dibolehkan karena niatnya untuk kesehatan dan niatnya adalah menutupi mulut atau hidung, bukan menutupi wajah. Sebetulnya kan begitu. Nah, kalau cadar itu kan menutupi wajah sampai matanya sedikit aja kecil kelihatan. Dimanapun kita kalau ingin bisa sehat, ya ikuti cara hidup orang setempat. Ya orang sana pun juga kalau datang ke Indonesia mesti banyak makan buah, makan sayur. Kalau di sini, kalau dia di sini makannya daging melulu, itu bisa galak nanti, terlalu emosi, panas terus gitu. Nah, di sini dia makannya sayur, makannya buah. Jadi penyesuaian aja sebetulnya. Berpikirnya makan untuk sehat, sehat bisa jadi alat untuk ibadah. Jangan makan untuk enak. Nah, itu dibuang dulu sementara. Makan untuk enak bolehlah di sini, ya. Padahal makan untuk enak cuma sampai sini doang itu. Yang asin, yang manis, yang gurih cuma sampai di sini, ya. Orang kita kalau pergi umroh, pergi haji mestinya sudah berpikir makan untuk sehat, sehat untuk ibadah, itu begitu. Meskipun hari ini saya bilang kalau ada niat puasa, niatkan hari ini pun tidak apa-apa, ya. Asal jangan pulang nyari makanan. Nah, kalau pulang nyari lain lagi itu, ya. Demikian, ya. Tadi Ustaz mengatakan kalau kita di puasa hari ini, tapi kita udah terlalu minum. Udah terlanjur minum tadi. Iya. Minumnya setelah subuh atau sebelum? Kalau puasa sunnah, ya, minum setelah azan subuh pun boleh. Kalau puasa sunnah ya. Tapi kalau puasa yang wajib Ramadan nggak boleh. Karena puasa sunnah dimulai sejak habis sholat subuh pun boleh niatnya. Nah, kalau Nabi minum tadi minumnya. Iya, Setelah iya. Subuh, Kan berarti gini. Tadi subuh dia minum. Ya. Lalu kemudian berangkat ke masjid. Baru setelah dari masjid, kayak Nabi dulu, datang ke rumahnya nanya istrinya, nggak ada makanan. Nabi bilang, hari ini kalau gitu saya puasa. Padahal tadi Nabi minum, baru niat puasanya sesudah ketika di rumah nggak ada makanan. Nah, kita juga gitu. Jadi puasa sunnah itu, ya kalau mengikuti contoh Nabi, tidak hanya Senin Kemis, tidak hanya Hayamul Bait, hari ketika di rumah nggak ada makanan, puasa. Kalau kita kan nggak ada yang kita beli, udah kita mencuri, kita bohongin orang supaya punya yang kita makan, kan begitu. Nabi kalau nggak ada yang dimakan, dia tidak sampai berbuat yang seperti itu, langsung udah puasa. Nggak ada makanan, puasa. Terakhir ya. Ini bukan boleh kita makan. Tamu datang ke rumah, bukan. Kalau tamu datang ke rumah, kita harus tetap berpuasa. Ya, kita kan mempersilahkan orang lain bisa. Tapi kalau kita yang jadi tamu bertandang ke rumah orang lain, tapi kita tidak niat dari awal memang mau bertamu. Kalau kita hari itu tahu ada undangan perkawinan, lalu kita niat puasa, begitu ada kawinan kan disuruh, kan boleh makan kalau ada undangan. Nah, itu nggak boleh yang begitu. Maksudnya adalah kita niat puasa. Niatnya puasa sunnah tapi ya, bukan puasa yang wajib. Itu kemudian kita bertamu karena ada keperluan ya ke tempat teman kita, entah lagi takziah kah, entah lagi acara apa, terpaksa main. Mereka menghidangkan sesuatu, nyuruh kita minum dan makan. Maka yang lebih baik adalah kita makan, kita minum tanpa mengatakan maaf saya sedang puasa. Jangan, karena itu puasa sunnah. Kalau puasa wajib kita jaharkan, saya sedang puasa. Orang ajak berkelahi pun kita suruh menjawab saya sedang puasa, kan begitu. Nah itu kalau puasa wajib. Puasa sunnah udah makan aja kalau diundang. Tapi jangan sekali lagi menyengaja padahal udah tahu hari itu ada undangan. Nah itu nggak puasa namanya sudah. Insya Allah yang seperti itu jadinya puasanya Allah terima mudah-mudahan, karena dia menghindari riya dalam ibadah, ingin tersohor orang yang rajin puasa dan lain-lain, maka menghindari itu
ditawari makan, makan saja, ditawari minum, minum saja. Ketimbang kita jawab, maaf saya sedang puasa. Nah, lalu ada riya di hati kita, maka yang terjadi adalah puasanya jadi batal, tapi laparnya terus sampai maghrib. Laparnya sampai maghrib, tapi puasanya mungkin jadi batal. Itu begitu. Ya. Tidak berhenti puasanya. Kalau sudah dihidangkan kita minum kita makan, puasanya berhenti. Jangan habis makan minum terus diterusin puasanya, enggak. Itu yang saya katakan tadi. Begitu kita sudah makan dan minum, ya, karena kita bermaksud menjaga diri dari riya tadi, mudah-mudahan Allah terima puasa kita walaupun tidak sampai maghrib. Itu begitu. Jadi bukan habis makan lanjutkan lagi, ntar bertamu lagi, lanjutin lagi. Jadi begitu enggak? Ya, saya kira itu. Paham ya maksudnya ya? Saya kira itu.